Kontestasi pemilu tahun 2024 segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berebut suara rakyat pada 14 Februari tahun depan. Yang pertama ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang didukung gabungan partai politik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diusung gabungan partai politik Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda, dan Partai Prima. Sementara paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Partai Hanura. Pemilu tahun depan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, mengingat akan ada pemimpin baru setelah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun dengan 2 wakil presiden yang akan segera berakhir. Tak hanya itu, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi pemimpin Indonesia sepeninggal Presiden Joko Widodo, mulai dari urusan politik, ekonomi, hukum, penegakan HAM, dan sejumlah masalah pelik lainnya. Demi merebut hati dan suara pemilih, sejumlah visi misi pun telah disampaikan masing-masing kandidat. Di bidang ekonomi misalnya, pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin atau biasa disingkat Amin menjanjikan jika kelak terpilih, keduanya menjanjikan ekonomi Indonesia adil dan makmur melalui 8 jalan perubahan. Menurut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, selama ini paradigma ekonomi Indonesia hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan pemerataan angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kami melihat yang dibutuhkan bukan hanya technicality dalam artian policy saja, tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandang kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan, terhadap kualitas pertumbuhan ke depan. Karena itu kami mengusulkan, dalam bayangan kami, orientasinya adalah satu kemakmuran itu sebagai satu visi. Pergeserannya dari mana? Dari fokus pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Serupa tapi tak sama. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka turut mengubar janjinya di bidang perbaikan ekonomi. Prabowo Subianto menyebut ujung pangkal permasalahan ekonomi di Indonesia berawal dari penerapan kapitalisme murni. Namun, Prabowo memuji cara Presiden Joko Widodo yang lebih memilih menerapkan sistem ekonomi Pancasila di negeri ini. Paslon ini pun berjanji akan meneruskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membawa kemakmuran bagi negeri ini. Dengan strategi tersebut, paslon ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinan mereka kelak yang akan tumbuh melesat hingga 7%. Tidak bisa kita ikuti faham kapitalisme murni, kalau kau miskin itu salah kamu. Kalau kau lapar, terserah bagaimana kau atasi. Tidak bisa. Kita, masyarakat dan Pancasila, kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab. Dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini, ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit. Saudara-saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Sementara itu, pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan strateginya untuk mengatasi aneka permasalahan di bidang ekonomi di Republik ini demi mematok pertumbuhan ekonomi hingga 7% di masa pemerintahannya kelak. Salah satunya dengan memberikan kepastian dan penegakan hukum supaya investasi masuk ke Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah, pertumbuhan ekonomi sampai 7% katakan, kenapa? Kami pernah bicara dengan Bu Sri Mulyani, Pak, sebelum pandemi, Pak. Mas Ganjar siapin dong gitu Mbak waktu itu. Kita dorong. Pak kalau enggak kita middle income trap Pak. Maka kita push. Salah satu pengusaha saya tanya, bagaimana caranya salah satu menurutmu agar tumbuh? Pak, kepastian hukum dan penegakan hukum Pak. Itu beres, pemerintahan bersih. Pak itu running Pak, gelinding sendiri. Ya. Ini menarik buat saya kan.
Yang tak kalah penting untuk menanti kepastian untuk dilanjutkan atau tidak adalah soal pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019 ini memang memiliki niat mulia demi pemerataan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Jawa semata. Di sisi lain, Jakarta sudah terlalu berat menanggung berbagai masalah sebagai ibu kota. Pembangunan IKN sendiri memakan anggaran hingga 466 triliun rupiah. Tidak semuanya berasal dari kocek negara. 90,4 triliun berasal dari APBN dan sisanya berasal dari pembiayaan non-APBN. Namun sejauh ini belum ada komitmen investasi dari pengusaha luar. Pengusaha dalam negeri pun terhitung masih sepi peminat. Dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada Selasa 12 Desember lalu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras pembangunan IKN. Alih-alih memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, Anies menyebut aneka permasalahan yang mendera ibu kota Jakarta seharusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan. Selain itu, Anies juga menyebut keberadaan IKN hanya untuk aparat pemerintah, bukan untuk rakyat. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Sementara itu diwakili oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Erwin Aksa. Paslon ini bertekad terus melanjutkan proyek IKN sebagai salah satu cara menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya sudah menjadi amanat dari undang-undang. Bahwa ada target di mana 1,9 juta penduduk yang akan tinggal di IKN pada saat 2045. Ya, kemudian pembangunannya harus menggunakan equity, yaitu negara. Infrastrukturnya harus dibangun. Kemudian masuk pemerintah, BUMN. Kemudian masuk swasta lewat KPBU, tadi udah disampaikan, KPBU-nya paling besar. Saya kira di seluruh dunia, semua sedang membangun ibu kota baru. Saudi sedang membangun namanya The Line. Ekonomi Saudi tumbuh di atas 8%. Ya. Dan Dubai kita lihat sekarang, Abu Dhabi, itu tumbuh karena pembangunan infrastruktur. Nah, kan sudah tadi undang-undang, harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Harus diselesaikan, Harus jangan sampai dilanjutkan, mangkrak. Senada, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga bertekad meneruskan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sempat berkunjung ke IKN beberapa waktu lalu, Ganjar meminta pembangunan IKN diteruskan dengan melibatkan penduduk lokal agar menimbulkan efek ekonomi yang lebih luas. Iya, karena sudah jadi undang-undang pembahasannya pasti sangat panjang. IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia. Cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan anak-anak. Maka inilah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semuanya bahwa kita bisa melakukan lompatan. Itu prinsip visi yang mesti kita dorong bersama untuk mensukseskan IKN ini. Janji manis sudah ditebar oleh masing-masing paslon. Kini tinggal giliran Anda, warga Indonesia, untuk menentukan siapa yang layak dipilih di bilik suara pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan CNBC Indonesia.